Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman Sobat Evo Learning Indonesia. Kita ketemu lagi di acara PSBB, perbincangan santai berskala besar, chapter yang kedua dengan tema FOO Contribution and Effort in Pandemic COVID-19. Jadi pada chapter 2 ini kita kedatangan bintang tamu pembicara, yaitu Pak FOO Herlianto Setioso, kemudian ada Pak FOO Noviandik Sohirno. Dulu sebelum pandemi kita mungkin mengharapkan kapan ya penerbangan bisa agak dikurangi, sekarang benar-benar dikurangi penerbangan. Jadi kita seperti roda lah, sekarang udah naik turun. Ini ada juga bergabung nih yang baru dari overseas, Pak Heru. Ini ada Mas Hakim dari Jeddah sana gitu. Mas Hakim bisa mendengar suara kami? Halo, Mas Hakim bisa dengar semuanya. Ya. Waalaikumsalam Pak Hakim. Ya. Ahlan Hakim wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaba. Oke, terima kasih Mas Hakim. Ya, Pak Heru, karena kita sudah masuk di jam 19.52, untuk pemaparan Pak Heru, kami persilakan. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman FOO semuanya, ya. Juga saya senang sekali sekian tahun kita tidak pernah ketemu, walaupun sekarang kita ketemu dengan memanfaatkan teknologi, tapi bagi saya pribadi ini adalah satu pertemuan yang sangat hangat karena memang kondisinya memaksa kita harus seperti ini. Ya, kita mulai saja. Jadi gambarannya ada seperti ini ya. Jadi bagaimana kita sebagai seorang FOO di dalam kondisi pandemi COVID-19, angka 9-nya jatuh, tinggal angka 1. Oke. Jadi objektifnya apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah bagaimanapun juga dalam suasana pandemik ini, ya, di sini saya tuliskan bahwa aviation adalah satu ekosistem, ya, di mana intinya kita berusaha untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan. Kesehatan siapa? Ya para penumpang, air traveler ini para penumpang, kita yang bekerja di dunia penerbangan, dan orang lain yang terlibat ada di sekitar kita. Ya, jadi umpamanya kalau di airport itu kan isinya tidak hanya pekerja di dunia penerbangan dan penumpang, ada juga yang punya kios, yang punya toko buku, yang punya orang jual-jual kopi dan sebagainya. Itu tujuannya adalah itu. Nah, tujuan yang lain adalah supaya moto penerbangan yang efisien, safe, dan secure itu tetap dijaga, ya, tetap dijaga. Jadi kita tidak melepas masalah itu, walaupun kita dalam kondisi pandemi ini. Ya. Walaupun sekarang ini kalau kita lihat sehari-hari di luar gitu, saya sering melihat itu di televisi itu. Sekarang orang nggak pakai helm nggak apa-apa, yang penting pakai masker loh. Kok begitu saya bilang. Kita tidak, kita tetap yang namanya efisien, safe, secure, ya. Jadi kita harus jaga supaya transportasi udara ini tetap bertahan, sustainable. Bahkan kita berusaha untuk menambah penumpang dan kargo. Itu objektifnya adalah itu. Kemudian apa yang menjadi dasar dari objektif tadi tetap tadi saya katakan, yaitu fundamentalnya adalah tetap safety nomor 1, keamanan penerbangan nomor 1, dan efisiensi. Kita tidak bisa lagi lah, kita sebagai FOO sudah tahu apa yang dimaksud efisiensi, security, dan safety. Kemudian yang kedua adalah kita dalam rangka untuk mendorong meningkatkan masalah kesehatan, ya, dan juga membuat penumpang kita yang bekerja sebagai petugas di dunia penerbangan maupun general public tadi itu yakin bahwa kita bekerja di tempat tersebut kita aman dari COVID-19. Ya. Dan ingat
penerbangan adalah satu unsur dalam rangka untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ekonomi secara global. Ya, kita bisa melihat kalau penerbangan itu tidak berjalan, berapa orang yang harus akibat itu, bukan hanya di dalam industri penerbangan, tapi perhotelan, ya kan, restoran dan semuanya juga. Ini saya mengambil data dari IQ ini, ya. Pandemi COVID itu memberikan impact yang negatif, ya. Jadi tidak menguntungkan. Jadi kita mesti harus waspadai. Ya. Ini sebagai gambaran saja. Pada kuartal pertama tahun 2020, IQ mencatat ada pengurangan 28,4% jumlah penumpang. Itu sama dengan 612 miliar juta penumpang. Ya. Bahkan pada tahun 2020, pada akhir tahun 2020 diperkirakan 50% pengurangannya dibanding dengan 2019. Ya. Bahkan pada tahun 2020 itu, akhir 2020 itu, bila kita convert dari percentage yang 50,4 tadi, itu 71% kapasitas kursi yang tersedia itu akan kosong. Ya, jadi penurunannya besar sekali. Ini yang mesti harus kita sadari. Ya. Sehingga potensial untuk kerugian sangat tinggi. Ya. Itu gambarannya seperti itu. Airport juga rugi, airline juga rugi. Ya. Kita bagian dari airline maupun dari airport akan merasakan itu semua. Nah, itu. Kemudian saya hanya mengingatkan saja peran dari seorang FOO itu, ya. Secara eksternal, Anda itu nanti adalah sebagai agen yang berhubungan dengan beliau-beliau yang ada ini. Mungkin masih banyak lagi, silakan ditambahkan ini yang masih teringat dari saya. Dari Meteorological Office sampai Airport Authority sampai CIQ, ya kan, Airport Security, kegiatan yang dengan Search and Rescue, ya, municipal itu dengan kota Praja, kalau di Papua itu sangat erat sekali dengan Pemda dan sebagainya. Secara internal juga pasti, ya, jadi ini hanya sekedar saja untuk digambarkan, ya. Banyak di situ. Jadi FOO itu sebetulnya tidak hanya sekedar untuk yang kita lihat secara definisi merilis pesawat dan sebagainya, tapi begitu banyak peran yang harus dikuasai. Ya. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Nah, COVID-19 ya, itu mempunyai aspek dua dalam hal ini. Saya aspeknya dua, sebetulnya banyak, tapi saya mencoba untuk dua saja. Dari dua ini pun tidak semuanya saya tampilkan karena waktunya juga sangat. Nanti Pak Novi pasti akan lebih current daripada saya. Saya ini hanya dari kepustakaan yang saya baca dan juga dari ITIA yang ada di saya. Jadi ada dua aspek psikologi dengan aspek fisik. Nah, aspek psikologi ini adalah seperti ini. Ini COVID-19 muncul. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi semuanya, ya, termasuk FOO dalam hal ini, ya. Kan nggak ada ya penerbang yang lengannya pakai hitam gitu. Ada FOO ya pakai pangkat dong biar gagah, gitu. Pakai dasi gitu. Nah, semuanya mengalami apa? Conditions with uncertainty, semuanya tidak jelas. Lalu akibatnya apa secara psikologi uncertainty ini kepada semua pihak, bukan hanya FOO, semuanya saja akan mengalami. Ini saya ambil secara umum. Ya. Pola pikir kita menjadi terganggu. Ya. Di sini Hevak digambarkan rusak. Ya. Kemampuan brain kita, ya, jadi kemampuan otak kita, kemampuan berpikir kita untuk mengolah satu informasi atau suatu pertimbangan itu menjadi terganggu karena kondisinya nggak tahu kita ini bagaimana. Ya, sampai kapan ini PSBB ini, ya kan? Saya ambil contoh saja di Tangerang kemarin PSBB itu katanya selesai hari Minggu. Hari Senin saya mau cukur jenggot, nggak jadi, mundur lagi 2 minggu.
jadi saya pelihara lagi jenggot saya ini 2 minggu. Nah, kalau nanti diperpanjang lagi, ya tambah panjang jenggotnya. Kemudian kesadaran kita, ya, kesadaran kita menjadi menurun, ya, kesadaran kita menjadi menurun, downsa itu menurun. Ya. Nah, itu kondisi yang tidak menentu itu berdampak hal seperti itu. Ya. Kemudian kemampuan kita untuk melihat ke depan juga terganggu, ya. Aduh, kalau ini begini, terus tahun berikutnya atau bulan depan atau minggu depan seperti apa kita tidak tahu. Itu gambaran secara umum seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita tidak tahu masa depan kita, sampai we don't know what to do happen, apa yang harus saya lakukan masa depan berikutnya. Kondisi yang uncertainty seperti itu. Ya. Sehingga apa yang dilakukan kadangkala kita melakukan satu kegiatan-kegiatan yang tidak akurat dan tidak diadakan semacam preview, tidak diadakan semacam dasar-dasar mengambil suatu pendapat yang langsung ke conclusion. Mungkin kalau Anda masih ingat di pelajaran CRM itu ada proses adult learning, ya, orang dewasa belajar itu bagaimana. Kalau urut-urutannya itu tidak dipenuhi, maka konsep dasar dari adult learning-nya tidak terpenuhi. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau kita tidak siap untuk dalam kondisi yang tidak jelas ini, ya, kita muncullah teori-teori, wah ini begini, begini. Nah, dan tidak ada teorinya. Itu yang berbahaya. Nah, kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi di atas menyebabkan stres, ya. Stresnya menjadi tinggi, kita terus merasa tidak nyaman, ya, merasa sangat terancam kita. Kalau perasaan itu muncul terus-menerus, maka akan berdampak pada mental dan kesehatan. Dan mental kesehatan ini saya khawatirkan bisa menyebabkan kita kehilangan, entah karena ucapan, entah karena sikap kita, sehingga muncul. Itulah yang harus dijaga. Ya, memang semuanya dalam kondisi yang tidak menentu, semuanya merasakan sekarang ini. Ya. Tidak hanya yang bekerja, yang pensiun juga merasakan. Yang kebetulan tetangga saya ini juga ada penerbang yang dia, wah saya sudah terlanjur ini itu kok sekarang jam terbangnya dikurangi dan sebagainya, ya. Semuanya merasakan. Ya, itu kondisi uncertainty itu mengakibatkan seperti itu. Lalu bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Kemudian ada ini secara garis besar dulu saya sampaikan, ya. Jadi hati-hati di dalam mencerna informasi. Ya, itu don't believe you read, ya. Apalagi sekarang ada medsos, ya kan, itu bisa macam-macam. Ya. Saya baca sebentar mengatakan bahwa kalau keluar itu pulang ke rumah nggak usah ganti baju, nggak apa-apa. Tapi di satu sisi ada yang mengatakan kalau habis dari luar sampai di rumah cepat-cepat segera ganti baju, bajunya segera dicuci dan sebagainya, direndam selama 1 jam, wes macam-macam. Nah, itu yang kadang-kadang membingungkan kita. Kemudian, carilah dukungan, ya. Itu nanti saya akan jabarkan satu persatu. Ya, jadi kita mesti harus banyak berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian jangan, self defeat adalah menyalahkan diri sendiri. Ya, wah saya salah ini jadi FO. Itu namanya gitu. Salah saya. Dah, ya. Jadi jangan sekali. Iya. Jadi kita mesti harus mampu itu, karena kadang-kadang diri kita sendiri yang menyalahkan diri kita. Ya. Kemudian kita membangun suatu pendapat yang strukturnya juga tidak jelas. Nanti saya jelaskan juga saja. Dan kelima, siaplah menghadapi kondisi lingkungan kerja yang baru. Ya, sekarang ini lingkungan yang baru adalah work from home. Nah, kita harus siap. Gitu. Gimana work from home itu harus dilakukan, ya
Umpamanya harus ada jaringan internet, umpamanya begitu. Ya. Banyak itu yang sekarang yang tidak siap. Kemudian lihatlah hal-hal yang sifatnya itu ada backup-nya, ada redundannya. Jadi ada dua. Ya, jadi nanti kita jelaskan juga. Kemudian kita memahami, kemudian kita cari di mana strength-nya, di mana weakness-nya, di mana opportunity. Ya, SWOT method itu harus dipakai lagi. Ya, itu yang dilakukan demikian. Nah, kemudian jangan lupa, ya, financial kita juga harus lihat, nanti kita akan bicarakan. Dan yang terakhir adalah get paperwork. Jadi, harus. Baik, don't believe you read. Ya. Maksudnya adalah jangan terlalu percaya dengan apa yang dibaca. Apa yang Anda dengar, Anda lihat, Anda baca. Ya. Oleh karena itu, sebaiknya company itu membuat jaringan komunikasi yang baik, sehingga para staf pekerja di situ itu mendapatkan sumber informasi hanya satu yang dibuat oleh company ini. Jadi mungkin di perusahaan Anda, pokoknya keputusan dari perusahaan hanya satu, ya, karena di medsos itu ada mengatakan, wah penerbangan di sana sekian mau di PHK, mau di nah, company itu harus punya satu sumber informasi yang kuat. Yang kuat itu apa? Yaitu membuat communication center, ya, dan apa yang disebarkan, apa yang disampaikan itu adalah sifatnya accountable. Ya, jangan katanya, biasanya gitu. Jadi kalau memang by data, ya data lah gitu. Kan? Ambil contoh ini, di IQ itu menetapkan bahwa kalau Anda bekerja itu tiap 2 jam itu harus dicek suhunya. Itu ya kan. Nah, kita pakai 2 jam saja. Kenapa 2 jam itu urusannya IQ? Karena saya yakini kalau IQ kenapa tidak mengatakan 3 jam atau 1 jam, ya pasti dia sudah punya pertimbangan. Nah, itu contohnya ya. Jadi kita mesti harus by data ngomongnya. Nah, demikian pula penyebarannya ya. Jadi penyebaran yang disampaikan kepada staf itu tadi yang information yang sifatnya accountable tadi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai staf kita udah kalau ada orang lain yang ngomong macam-macam yang lain, katanya perusahaanmu mau bangkrut ya gini-gini. Tapi kalau perusahaan kita di communication center-nya menyatakan bahwa kita masih bisa survive dengan kondisi seperti ini, ya sudah. Dan kita percaya itu saja. Itu gambaran sebetulnya. Kemudian yang berikut itu adalah ya company communication center ini harus menjadi sumber informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Jadi itu, jadi kita membatasi lah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, karena yang namanya medsos sekarang ini wah bisa macam-macam. Menurut profesor ini dari Amerika, ada lagi yang menurut penelitian dari fakultas ini kedokteran dari universitas apa gitu ya kan. Jadi kita mesti ya communication center-nya ini yang harus bisa memilah mana yang sesuai untuk para staff dan mana yang memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Itu percaya seperti itu. Kemudian seek support. Seek support itu kita perlu bantuan orang lain. Ya. Cobalah berbicara, diskusi dengan keluarga, itu nomor 1 itu. Bagi yang sudah berkeluarga, saya kira semuanya sudah berkeluarga. Berbicara dengan keluarga, ini kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Jadi, harus ada support jadi kita tidak. Kalau umpamanya Anda punya teman yang memang selama ini bisa diajak, teman itu digandenglah bicara. Sehingga dari diskusi nanti ada muncul pendapatan. Ada satu pendapat. Kalau pendapatnya menurut Anda oke, pakai sebagai dukungan Anda. Kalau tidak, buang aja. Ya kan? Nah, kekhawatiran kita kehilangan karir itu menyebabkan emosi kita terganggu. Ya.
Oleh karena itu, kita harus bisa menyesuaikan kondisi ini. Ya. Jadi jangan kita terus merasa bahwa saya yang paling pinter nih. Enggak lah, ya. Belajar itu terus itu. Ya. Nah, ya. Jadi get help navigating from the grid-like feeling. Jadi bagaimana saya mencapai dalam kondisi yang selalu bahagia, kira-kira itu, hari-hari yang menyenangkan, gitu. Ya kan? Bisa kita mendapat support dari support ini bisa, ya kan, dari menyenangkan. Lalu kenyataannya memang kondisinya memprihatinkan, tapi keprihatinan ini hendaknya dikelola sehingga Anda tidak terlalu terbawa dengan keprihatinan. Ya, selalu buatlah perencanaan untuk selalu bisa bergerak ke depan. Ya. Nah, jadi kesedihan, kemudian terancam, ya, kekhawatiran, ya, kesedihan, ya, itu akan menyebabkan depresi. Ya. Nah, kalau terjadi demikian, maka Anda harus mencari orang yang secara profesional itu bisa membantu Anda untuk menghadapi kesedihan atau itu. Ya. Jadi kalau di sekolah itu zaman dulu istilahnya konseling, ya kan, konseling. Ya. Mungkin di perusahaan ada nggak itu? Kalau tidak ada ya mungkin bicara mungkin sama teman saja sudah bisa itu untuk bisa menimbulkan. Nah, kemudian cegahlah untuk merasa kita yang salah gitu. Nah, jadi hindari sikap-sikap yang negatif, ya. Jadi mengambil keputusan tanpa satu pertimbangan yang jelas gitu. Jadi hati-hati, ya. Ya. Usahakan untuk hal-hal yang sifatnya rutin itu dilakukan dulu dah, ya. Kalau saya tidak bisa lebih dari yang biasanya, yang rutin apa dulu dikerjakan, ya. Jadi kalau ada tugas-tugas ya dikerjakan. Gitu. Tapi kalau kita sudah mulai untuk malas untuk menyelesaikan tugas, ya, jadi dari avoid negatively behavior tadi, itu nanti Anda akan merasakan akibatnya yang sifatnya negatif juga. Jangan menyendiri, ya. Jangan menyendiri. Jadi usahakanlah selalu berkomunikasi dengan saudara, dengan keluarga, dengan teman. Ya. Jadi supaya seperti saya ini sudah tua begini, saya di lingkungan saya aktif di lingkungan walaupun saya tidak mau jadi RW. RW kan berat. Tapi setidak-tidaknya saya bisa kumpul dengan tetangga saya, walaupun mungkin pakai video call gitu. Kalau tidak mungkin ketemu secara fisik, ya pakai video call. Jadi saya berusaha untuk tidak sendirian. Nah, jadi selalu dekat dengan teman, ya, kepada siapa yang mendukung dan memberikan support kepada Anda dan memberikan inspirasi bagi Anda, ya kan? Jadi banyaklah, pasti adalah yang begitu. Kemudian lack of structure di dalam membangun satu dasar-dasar pembangunan. Ya, jangan sampai kita merasa punya perasaan yang berlebihan. Ya, itu hati-hati. Ya. Kemudian bagaimana ya saya kok berlebihan yang sifatnya negatif lagi, ya kan? Wah, kalau nanti seandainya pesawat yang nggak ada nih bagaimana? Ini bagaimana? Itu berlebihan. Ya. Kemudian untuk mengatasi tersebut, cobalah hobi Anda apa, ya, hobinya apa. Kalau hobinya mungkin yang sudah ditinggalkan, ya, mungkin ada hobi filateli, ya, yang sudah jarang dengar ya kita hobi filateli, ya kan, atau hobinya musik, umpamanya. Kayak Pak Nuryadi itu hobinya nyanyi itu, ya kan. Nah itu cobalah dikembangkan suaranya, ya. Kalau perlu nanti direkam suaranya Pak Nuryadi. Nah, jadi pasti adalah kesenangan Anda itu apa gitu. Cobalah itulah untuk membunuh kesendirian Anda tadi, kekhawatiran Anda tadi itu dengan hobi tadi.
sesuai dengan kemampuan. Kemampuan itu artinya kemampuan yang terlihat maupun tidak terlihat ya, kemampuan finance dan sebagainya itu juga menjadi konsideran. Gitu. Membantu teman, ya membantu teman. Ya tadi supporting juga salah satu bentuk, ya kan? Teman kita bisa bantu teman, tetangga yang paling dekat, saudara. Gitu, ya. Jadi kita lihat, kita mesti harus filter, kita bikin filter mana yang bisa kita bantu. Membantu keluarga, ya kan, tadi membantu teman, membantu keluarga, ya. Sehingga nanti ya muncullah siapa saya, ya. Ya, jadi siapa saya, ya, bukan saya seorang FOO gitu, tapi yang muncul nanti adalah saya adalah Mas Ari, gitu ya. Jadi orang nggak perlu tahu kerjanya apa, yang penting kalau dengar suara Pak Okta gitu, orang langsung, woi, gitu langsung gitu kan. Nggak perlu tahu pekerjaannya. Sementara ini kita harus membangun strukturnya, itu harus kita bangun. Kalau kita tidak memahami itu, nanti kita sendiri akibatnya itu. Ini kan upaya-upaya kita untuk mengatasi kondisi uncertainty. Nah, kemudian new working environment, ya. Bersiaplah Anda keluar dari zona nyaman ke dalam. Ya. Sekarang ini saya mengajar beberapa metode dengan mempergunakan online. Saya sudah bisa menikmati online itu mengajar seperti apa, walaupun caranya face to face. Tapi ada orang lain yang mengatakan, wah tetap pakai face to face itu paling ini ya. Monggo, silakan aja, saya hormati. Karena memang sekarang zamannya sudah begitu. Ada orang yang bilang, wah kok online itu ini. Tapi gimana sekarang? Anak SD aja sekarang belajarnya online, gitu ya kan? Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian bersiaplah menghadapi perubahan. Gitu. Bersiaplah menghadapi perubahan. Nah, oleh karena itu, ya dikelolalah gaya hidup kita, bagaimana kita mengelola pendapatan kita, itu dikelola. Gitu. Ya, itu tadi kembali lagi, ya perlu kita berbicara ya dengan keluarga kita, ya atau teman-teman kita yang mungkin bisa memberikan support kepada kita. Kita siap menghadapi itu. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau terbuka, ya, jadi kembali lagi kan, kalau ingat itu Mas Novi itu jagonya jauh dari window itu ya kan, bagaimana saya melihat diri saya, ya kan, saya bisa mengetahui diri saya itu bukan saya aja, tapi orang lain juga bisa melihat diri saya. Jadi kita mesti open minded. Kemudian lihatlah hal-hal yang sifatnya itu ada backup-nya. Ya. Jadi umpamanya saya sebagai FOO, wah saya tidak kemampuan mengajar. Nah, itu namanya begitu, ya kan? Saya sebagai seorang FOO, saya punya kemampuan untuk bisnis, umpamanya tidak apa-apa. Bisnis yang tidak keluar dari pekerjaan Anda. Pak Nuryati itu mungkin bisa jadi guide orang turis yang datang ke Tanjung Pandan, umpamanya gitu. Bisa itu, kan? Membuat jaringan, bagaimana orang datang, kan sekarang banyak Mas yang MLM itu ya kan, pengembangan melalui dari pembicaraan. Ya. Nah, jadi selalu kita melihat opportunity, kesempatan itu. Ya. Jadi dicarilah bagaimana cari dan dicari. Itu yang demikian. Saya dulu ketika umur saya 50 tahun, ya kan, saya ditanya sama anak saya, kalau pensiun mau ngapain Pak? 50 tahun Mas, baru 6 tahun lagi baru pensiun. Saya lihat, apa ya opportunity-nya? Wah ternyata saya ini mengajar. Ya sudah, itu yang saya kuatkan. Kemudian saya cari data-data mengajar bagaimana, cari data untuk bahan untuk mengajar bagaimana dan sebagainya. Nah itu, ya. Jadi kita mesti harus mencari kesempatan itu, ya, kemudian kita membuat planning untuk ke depan.
Kemudian kalau Anda masih bertugas ya kembali lagi ya, bagaimana karir saya ini, ya kan, dievaluasi ya. Jadi Anda bisa lihat dari rekod Anda selama bekerja dari awal sampai sekarang ya, dievaluasi. Ya, ada hal yang mungkin kenapa ya saya kok sudah sampai di sini kok tidak secara level of position gitu kok saya tidak naik gitu. Ataupun pindah kok ya sama. Ya, jadi kita introspeksi diri sendiri saja, jangan lihat orang lain. Ya, jadi sediakan waktu untuk mencari kesempatan atau sediakan waktu untuk mendapatkan mengakomodasi perubahan-perubahan itu. Ya. Kemudian, nah ini juga tadi sudah saya singgung berbicara tentang masalah strength and ability. Jadi ketika kita dalam kondisi sekarang ini katakanlah ngantornya di rumah, lebih banyak di rumah daripada di kantor, mungkin banyak kesempatan yang lebih banyak untuk bisa berpikir lah gitu ya. Itu mungkin bisa kita pakai itu. Ya. Saya kalau nganggur biasanya nulis. Saya sekarang ini di artikel, kebetulan di Asosiasi Air Traffic Control itu dia punya majalah, kemudian saya mencoba untuk menulis di situ ya tentang masalah teknologi, tentang apa saja gitu yang menurut saya itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya punya waktu banyak gitu. Jadi sekarang ini kalau di beberapa teman penerbang mengatakan, wah ini kritis sekali gini, iyalah kalian terbang kan mungkin waktu untuk membacanya tidak terlalu banyak. Saya ini sekarang waktu membacanya lebih banyak. Gitu. Jadi saya mungkin pinter sih tidak, tapi tahu lebih dulu daripada mereka. Sehingga kita punya waktu untuk melihat ke depan lebih banyak lagi. Gitu. Kita sedang kondisi layoff ini tidak kerja atau kegiatan kerjanya berkurang. Ya. Jangan lihat ke belakang terlalu banyak, ya. Jangan lihat. Jadi kembali lagi ke teori kaca spion mobil itu, ya kan. Kaca spion mobil itu tidak sebesar kaca yang di depan. Jadi, tapi kita tetap lihat ke belakang. Tetap lihat, tapi jangan terlalu banyak kita. Kemudian dari segi finansial, kita pendapatan ini harus realistis, ya kan. Sekarang konon kabarnya karyawan itu dipotong, ya kan. Tangga saya penerbang itu cerita, wah saya dipotong 30% Pak. Juga yang ini, ya kondisinya seperti itu. Ya kita mesti harus realistik. Kalau memang ada pemotongan itu, ya pengaturan keuangannya harus menyesuaikan. Gitu, ya. Kalau perlu kita bicara dengan orang-orang yang pengeluaran itu. Ya, pilihlah mana pengeluaran yang pokok. Nonton film yang mungkin tiap malam minggu, kalau itu dianggap sesuatu yang tidak eksak demand, boleh saja dihapus. Ya, yang eksak demand apa? Demand beli beras, umpamanya, ya monggo silahkan. Gitu. Ya kan. Kalau seperti sekarang, umpamanya seperti saya, itu eksak demand apa? Beli susu yang kalorinya rendah, kalau gula juga yang kalorinya rendah, gitu. Ya kan. Jadi pengeluaran yang penting saja yang diutamakan, ya. Nah, itu kebutuhan yang penting itu diinventarisir lagi karena itu akan berdampak pada pengeluaran. Nah, kalau Anda punya pinjaman, tolong renegosiasi dengan pinjaman-pinjaman itu atau kewajiban-kewajiban. Saya ada teman-teman saya di grup saya mantan para pensiun air traffic control itu ada kumpul-kumpul dana untuk membantu teman kita yang sakit tiap bulan. Itu nggak banyak sih tiap bulan. Tapi dengan kondisi kemarin, kondisi sekarang ini kita renegosiasi. Jumlahnya segitu nggak tiap bulan sekarang.
Melihat pengeluaran juga tidak terlalu banyak. Bagaimana kalau kita buat iurannya itu setiap triwulan dengan besaran yang sama. Nah, ini contohnya seperti itu. Kami seperti itu. Jadi perlu ditinjau kembali, ya kan, kewajiban-kewajiban kita ini, ya kan. Kemudian pinjaman ya kita negosiasi lah, ya kan. Saya, umpamanya ada cicilan motor, umpamanya. Motornya Harley Davidson lagi, ya kan. Ya nggak apa-apa lah, bercita-cita kan Harley Davidson Mas gitu. Kemarin teman saya ada penerbang yang flight instructor lagi, jatuh dari sepeda motor Vio. Waduh, saya bilang itu malu. Saya bilang, kenapa? Oh, pilot juga jatuhnya dari motor Vio. Kalau moge itulah gagah. Ya, kemudian ajaklah. Nah, lingkungan yang paling terdekat itu adalah keluarga kita untuk bersama-sama memikirkan, berbicara dengan masalah financing. Ya. Oh, kalau begitu AC-nya dikurangi, penggunaan AC-nya. Oh, penggunaan lampunya dikurangi. Ya. Biasanya kalau istri belanjanya dikurangi, Bu, dikurangi apa lagi? Itu sudah ngirit itu, gitu kan, gitu. Ya, inilah beli ginjunya pakai yang dalam negeri, nggak usah ginjunya yang luar negeri, gitu. Kecuali kalau Pak siapa yang di Osaka itu ya belinya dari Jepang semua. Gunadi, Pak. Pak Gunadi. Ya. Kemudian paperwork ini ya ini berkaitan dengan masalah kita siapkan segala macam data yang kita miliki. Ya, license kita lihat valid atau tidak, kemudian logbook, ya kan, medical certificate, CV dan sebagainya. In case kalau sewaktu-waktu kita harus gitu ya kan, kita harus berpindah, kita udah siap gitu. Jadi ini kalau saya lihat teori penggunaan life jacket begitu ya. Jadi kalau kita siapkan pakai life jacket. Tujuannya apa? Ya kalau terjadi sesuatu saya sudah siap gitu. Ya, jadi mungkin kita perlu mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Pekerjaan lain itu bukan berarti saya FOO Garuda terus pindah ke FOO di Etihad sana, belum, ya enggak begitu. Tidak selalu harus sesuai dengan profesi kita. Mungkin kita perlu ganti profesi. Gitu. Ya. Saya ada teman ex cabin crew yang sekarang dia menjadi PR-nya di Plaza Senayan, namanya. Pindah dia sekarang ini, ya karena kemarin ada katanya dia kena itu istilahnya yang cuti tanpa dibayar itu, terus akhirnya sekarang unpaid leave itu, terus dia mencari dengan kemampuannya itu, dia sekarang cerita sama saya sekarang jadi PR-nya di Plaza Senayan gitu. Ya nawarin, ayo Mas kalau mau ke sana sama Ibu rame-rame ke sana. Waduh, saya bilang gitu. Enggak deh, saya bilang gitu. Ntarlah kalau situasinya sudah membaik. Artinya kita mencoba mencari hati. Ya. Oleh karena itu, nah kita mesti ada introspeksi pada ya, apa kira-kira yang bisa saya jual dari saya ya, untuk bisa mendapatkan karir yang berikutnya. Apa yang bisa saya jual? Saya dulu waktu masih bekerja sebagai FOO, sekarang kan tidak mungkin saya jadi FOO karena udah pensiun. Mana mau perusahaan penerbangan terima orang yang usianya itu usia pensiun gitu. Ya saya harus tahu, harus mengisi masa pensiun saya ini yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Saya masih ingat ada salah satu teman saya waktu kita sama-sama pensiun itu. Biasa di Garuda sebelum pensiun itu ada pembekalan gitu. Pembekalannya itu saya sampai ketawa gitu sama panitianya, bilang pembekalannya terlalu overwhelming, terlalu berlebihan. Kenapa Pak Heru? Kalau kita itu pakai Garuda itu kalau pensiun itu pesangonnya cuma berapa gitu ya. Lah kok di dalam pembekalan itu
yang disampaikan adalah satu kegiatan yang modalnya 1M minimum. Ya kan ya jauh toh sampai gitu. Nah, terus teman saya itu saya mencoba jualan Mas di rumah. Oh ya monggo silahkan. Jadi dia sebagian dari uangnya untuk modal, garasinya dibersihkan, dirombak untuk jualan di situ. Saya sering ketemu, terus kemudian 3 bulan kemudian saya ke rumahnya, loh kok tutup Mas, tokonya kok tutup. Wah saya nggak bisa Pak, kenapa? Saya jaga toko itu jam 2 siang ngantuk-ngantuk, tiba-tiba anak kecil masuk. Assalamualaikum, ya mau beli permen Pak D, permennya itu beli 500. Habis itu saya nggak bisa tidur Mas. Nah itu saya bilang gitu. Dia tidak siap untuk melayani orang. Dia bayangku kalau punya toko ini ya kan, sebulan dapatnya sekian, kalau daripada duitnya dimasukkan di bank, interestnya hanya 5%, tapi kalau toko itu bisa 10%. Ada cerita begitu itu. Nggak siap dia untuk melihat dirinya sendiri. Nah, itu yang mesti harus kita perhatikan. Nah, jadi siapa yang menentukan saya kalau Anda mau mengambil kegiatan yang lain, bolehlah dari FOO mungkin karena Anda punya kemampuan manajerial yang baik, mungkin bisa saja di tempat yang lain. Kayak Mas Ari Darmana itu sempat sampai di Airnav kalau nggak salah itu, ya kan? Saya lihat, turun dari mobil aja dibukain pintu sama security. Bagus lah, senang saya lihatnya gitu. Jadi bisa saja kita berpindah kegiatan itu. Nah, itu beberapa hal yang memang itu diomongin enak, dijalanin susah Pak Heru, ya memang ya. Tapi setidak-tidaknya ya itu yang perlu kita pikirkan. Karena kita sendiri, mungkin teman kita juga mengalami hal yang sama dan mungkin juga tidak bisa menolong kita. Kalau secara fisik saya kira udah banyak ya. Fisik itu menyangkut masalah tentang airport ya, tentang pesawat ya, tentang kru ya, tentang kargo. Saya kira ini udah banyak ya kan. Intinya adalah sekarang ini physical distancing, penggunaan masker ya kan, diseparate antara penumpang dengan ini banyak ya. Kru juga begitu, mungkin schedule kru juga harus berubah ya kan. Di beberapa di tempat anak saya itu, betul anak saya sekarang terbang di Malaysia Airlines itu, ya sekarang kalau terbang ke luar ke Narita atau ke China itu sudah nggak nginep lagi. Jadi layover di outstation itu dikurangi dengan cara apa? Anda mungkin bisa mengusulkan di-enlarge saja krunya gitu. Instead of bayar hotel di sana, mungkin krunya di-enlarge sehingga flight duty dan flight time-nya itu bisa penerbangan jarak jauh yang sekian jam itu juga dilihat kembali apakah masih masuk akal ya terbang 9 jam gitu umpamanya. Nah, itu ya kira-kira itulah Mas. Kalau yang saya kira kalau yang fisik saya tidak banyak menyinggung karena aturannya sudah banyak dan sudah diimplementasikan. Saya hanya yang psikologi saja. Itu saja. Terima kasih. Semoga itu bermanfaat buat saya sendiri maupun untuk teman-teman FO semuanya. Monggo silahkan.